Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU USD minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame monthly ya. Kalau kita perhatikan pergerakan di time frame monthly khususnya di bulan Januari kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, dimana kalau kita perhatikan range pergerakannya berkisaran antara 1822.71 yang menjadikan titik terendah di bulan Januari dan menjadikan titik tertingginya di bulan Januari kemarin adalah high monthly-nya sebesar 1949.07. Tapi data tersebut ya terjadi perubahan yang cukup signifikan, khususnya di awal bulan Februari terjadi penurunan ya. Di awal bulan Februari ini terjadi penurunan yang cukup signifikan pasca rilis data ekonomi Amerika ya, khususnya di hari Jumat kemarin yang mendorong pergerakan XAU USD turun menjadi 57 dolar pada hari Jumat. Setelah rilis non-farm payroll ya, yaitu naik yang cukup signifikan di atas perkiraan sebesar 517.000 ya, Anda bisa lihat datanya sebelah kiri. Dan data pengangguran atau unemployment rate-nya juga turun sebesar 3,4%. Dan di mana jika mana data unemployment rate turun sebesar 3,4%, maka mendorong pergerakan indeks dolar terjadi kenaikan. Dan di level 3,4% ini adalah level terendah ya sejak 1969. Kalau kita hitung dari tahun saat ini 2023, yaitu berkisaran 54 tahun dari level terendah ya, dari 1969. Dan dari kedua data ini sangat mengejutkan pasar tentunya. Selain itu pun dari sektor jasa atau ISM Service PMI yang rilis pukul 10 malam di sini menunjukkan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan sebesar 55,2%. Dan dengan kalau kita menghubungkan ya dengan data yang rilis di hari Jumat kemarin, menurut saya ini akan menjadi PR besar si Jeremy Powell selaku ketua The Fed dalam kebijakan moneternya ya, yang dimana data rilis tersebut tidak sesuai yang diharapkan Jeremy Powell karena akan mempengaruhi laju inflasi dengan targetnya dia adalah sebesar 2%. Dengan adanya perkiraan jasa atau SM Service PMI yang terlalu kuat ya sebesar 55,2%, dan di sini dapat menjaga tekanan upah tetap tinggi yang akhirnya ekonomi Amerika tetap tumbuh dan menguat. Dan tentunya nanti akan kita lihat ya, khususnya di bulan Maret depan, di bulan Maret kan akan ada rilis kenaikan suku bunga berlanjut ya, yang tentunya apakah nanti akan dinaikkan ya hal yang sama sebesar 25 basis point atau akan dinaikkan sebesar 50 basis point, atau sikapnya si Jeremy Powell akan lebih hawkish atau akan lebih dovish. Tentunya ini akan disampaikan di tanggal 8 ya, tanggal 8 dini hari jam 12 malam. Fed Chair Powell Speak akan mengatakan hal tersebut ya, akan menyampaikan. Kita lihat dengan adanya data yang rilis di hari Jumat yang menghasilkan penguatan pada indeks dolar yang cukup signifikan, nanti kita akan lihat apa yang akan disampaikan si Jeremy Powell ini. Tentunya memang si Jeremy Powell ini susah ya atau sulit untuk kita predik dengan bahasa atau kebijakan moneternya, tapi tentunya nanti dia pasti akan memastikan mengatakan ya baik akan hawkish atau dovish atau akan menaikkan 25 basis point atau sebesar 50 basis point. Nanti akan kita lihat ya untuk si Fed Chair Powell Speak ini di minggu depan ya. Nanti insya Allah saya akan update informasinya melalui ZF Brotherhood ataupun saya akan sampaikan di analisa-analisa berikutnya. Oke, dengan adanya pergerakan penurunan ya di awal bulan Februari ini, menurut saya karena penurunan ini sudah melebihi dari 50% ya dari posisi kenaikan di bulan Januari, saya memiliki target minimal untuk di
minggu depan ya. Minggu depan ini pergerakannya menurut saya akan bergerak minimal menuju wilayah area ini di kisaran 1833 sampai dengan 1822. Ini akan menjadikan target untuk pergerakan di minggu depan atau akan terjadi penurunan minimal mendekati wilayah ini. Oke. Dan kalau di bulan Februari ini apakah mampu memakan daripada candle warna hijau? Kalau dengan adanya nantinya keputusan si Jeremy Powell di pertemuan tanggal 8 di minggu depan, kalau sikapnya akan lebih hawkish ya, dengan adanya data yang positif seperti kemarin, menurut saya akan mendorong pergerakan XAUUSD ini akan terjadi penurunan bisa mencapai di level 1800. Tentunya setelah breakout di bawah 1822. Hal itu yang perlu teman-teman waspadai karena sifatnya ya pergerakan untuk bulan ini ya, bulan Februari ataupun minggu depan. Saat ini kalau kita lihat datanya ini bearish untuk koreksi ya. Karena tren besar masih kecenderungan kuat naik ya. Tren besar kecenderungan kuat naik, ada bullish engulfing sebelumnya, terjadi 3 bulan ke belakang terjadi kenaikan dan ini baru awal bulan Februari ini ada dorongan seller yang cukup signifikan atau kita biasanya menyebutnya adalah taking profit ya, ambil keuntungan ketika harga betul-betul tinggi. Dan inilah dimanfaatkan penjualan emas besar-besaran juga dengan data yang rilis terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya menurut saya masuk akal ya kalau menurut saya turun di bawah area 1822 untuk bulan ini. Tentunya sifatnya adalah bearish untuk koreksi. Tentunya nanti kalau kita ukur dulu ya target koreksinya sampai area berapa ya. Nanti kita lihat dulu di time frame weekly-nya. Sekarang coba kita lihat di time frame weekly. Oke, time frame weekly saya sudah mendapatkan target bawahnya adalah 1822.71 dan supportnya 1833.23 itu menjadikan target minggu ini. Dan target untuk kenaikannya yaitu saya mengunci ya area ini yaitu di kisaran 1896.48 sampai dengan level 1900. Ini menjadikan titik retest ataupun koreksi. Tentunya dari penurunan di minggu ini ya, dari data kalau kita lihat kemarin juga sudah saya sampaikan cukup hati-hati karena ada pergerakan yang dimana candle di time frame weekly yang tadinya adalah impulsif dan bergeraknya naik tapi volumenya atau volatil dari pergerakannya ini semakin mengecil, body candlenya semakin mengecil. Ini menandakan akan ada terjadi perubahan dari bullish menjadi bearish untuk koreksi dan akhirnya terjadi pergerakan impulsif di minggu kemarin yang cukup signifikan yang memang dari datanya di minggu kemarin yaitu pergerakan dari 2 hari ya, khususnya dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu betul-betul pergerakan yang cukup ekstrim ya atau sangat signifikan. Tentunya di hari Kamis dan hari Jumat itu menunjukkan potensi penurunan dari level 1959 sampai dengan 1864, hampir mendekati $100 $100 per troy ounce ya. Coba kalau kita ukur range-nya berkisaran hampir $100 ya, yaitu 99 poin sekian dolar per troy ounce. Ini sangat besar sekali ya aksi profit taking. Kemudian data ekonomi menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar yang cukup signifikan dan tentunya di minggu depan ya dengan adanya impulsif pergerakan di minggu kemarin ya di data yang kita lihat ini, saya akan lebih fokus untuk mencari titik sell ya, titik sell atau target koreksi. Kalau kita ukur dari impulsif pergerakan ini ya, kalau kita ukur coba kita lihat ya pergerakan impulsif ini, kita akan menemukan berapa persen target koreksinya ya untuk minggu depan. Kita ukur dulu, kita masukkan datanya sebentar. Oke ya, yang saya akan masukkan di sini ada 38,2 sama 23,6%. Saya menemukan 1884.62 sampai dengan 1898.95. Ini menjadikan titik
target koreksi ya, minimal mendekati wilayah area 23,6%. Nanti kita lihat apakah area tersebut ada potensi pembentukan pattern terjadi, back single pattern ataupun triple pattern. Karena menurut saya memang secara keseluruhan kalau kita lihat di time frame weekly, pergerakan XAU USD ini akan kecenderungannya minimal dia retest dan akan bergerak turun ya, yaitu terbesarnya nanti akan bergerak di wilayah ini, yaitu akan banyak drama yang terjadi di kisaran level psikologi. Menurut saya di sini akan terjadi pergerakan konsolidasi yang cukup panjang tentunya, dan apakah nanti di wilayah tersebut akan menjadikan potensi kenaikan berlanjut seperti ini ya. Besar juga kemungkinan besar akan terjadi seperti itu, tapi tentunya di minggu depan saya akan fokus mencari titik sell ya dengan target koreksinya dari pergerakan XAU USD ini. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di time frame daily setelah pergerakan impulsif bearish di minggu kemarin. Oke, ada data kita bisa sampaikan di sini untuk daily-nya. Setelah pasca terbentuknya bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah dan terjadi penurunan impulsif bearish ya, khususnya di hari Jumat kemarin. Ini mendekati wilayah area rally base rally ya. Ini ada rally base rally ya. Tentunya biasanya kalau terjadi penurunan itu pasti akan terjadi pembentukan area base. Dan apakah pembentukan area base ini menurut saya akan mendekati wilayah targetnya akan break di bawah 1861 ya. Khususnya dari 2-3 hari ke belakang, karena area ini akan membentuk sebuah area konsolidasi, baik itu akan membentuk sebuah bearish flag ataupun sideways ya, atau pergerakan konsolidasi atau racing wedge ataupun intinya pergerakan corrective wave ya, yang akan atau chart pattern yang akan membentuk di area ini ya. Pasca terjadinya penurunan biasanya akan terjadi pembentukan sebuah area base ataupun korektif di wilayah tersebut. Oke, ini posisinya. Sekarang kita akan lihat lebih detail di time frame 4 jam ya. Dan ini area 23,6% ini akan menjadikan titik pemantauan saya ya. Sebentar, saya coba lihat di sisi kiri. Oke, area 23,6%. Ini kita akan pantau dulu wilayah ini untuk minggu depan, apakah akan terjadi koreksi sampai area ini untuk kita bisa targetkan sell tentunya. Ini menjadikan level penting ya. Ini adalah menjadi level penting. Sebentar, saya tandain dulu. Kita pantau area tersebut, yaitu di kisaran 1884.62 sampai dengan 1898. Ini akan menjadikan titik uji ya, atau retest ya, menurut gambaran saya untuk di hari Senin besok. Tentunya kalau kita ukur range-nya, sebentar kita ukur range-nya dari titik posisi penutupan sampai dengan area ini adalah kisaran 19 sampai dengan 18 dolar. Hal tersebut ya bisa aja terjadi atau hanya bergerak konsolidasi, karena saya melihatnya penurunan tren besar ini membentuk sebuah pergerakan yang cukup signifikan ya. Anda bisa lihat setelah pasca terjadi kenaikan membentuk sebuah area base, dia naik, membentuk area base lagi, dia turun, drop, base, drop ya. Apakah di sini nanti akan membentuk pola yang sama, yang tentunya kalau teman-teman perlu saya informasikan ya, penurunan atau tren besar naik atau tren besar turun ya, itu ada beberapa macam kondisinya. Ada juga posisinya itu kalau contohnya seperti ini penurunannya seperti ini, jadi koreksinya sedikit ya, kemudian turunnya yang cukup signifikan, koreksi sedikit, turunnya yang cukup signifikan. Nah, ada tren yang seperti ini, ada juga tren itu yang memberikan potensi penurunan yang seperti ini, turun ya, koreksi 50% ya seperti ini, kemudian dia turun lagi, koreksi 50%, kemudian dia turun lagi. Adapun penurunan yang sifatnya seperti bentukan area compression ya, tentunya turun ya, tapi dia naiknya cukup signifikan, tapi tidak melebihi dari posisi sebelumnya, hanya sebatas seperti ini. Nah, ini juga menjadikan potensi penurunan berlanjut, tapi pergerakannya lebih rapat. Nah, seperti ini.
Ada juga pergerakan tuh yang seperti ini. Jadi ada 3 ya, tren dalam pergerakan itu ada 3. Yang satu yang memang penurunannya cukup ekstrim, dari turun, koreksi sedikit dia turun, koreksi sedikit dia turun. Ada yang turun 50% turun, 50% turun. Adapun yang rapat sekali seperti ini. Jadi kalau kita lihat apakah di pergerakan yang minggu kemarin ya, dengan posisi yang seperti ini akan menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan. Artinya jika mana itu terjadi akan membentuk sebuah area base yang sifatnya hari Senin tidak akan bisa dikatakan berat juga kalau larinya sampai ke level 1884 kalau menunjukkan potensi yang membentuk sebuah area base seperti ini atau seperti ini. Jadi ya hanya berkisaran seperti ini aja. Bisa terjadi nanti hanya berkisaran seperti ini sampai ada momentum, ada terjadi penurunan berlanjut sampai dengan wilayah support dan area low monthly sebelumnya ya, bergerak seperti ini. Oke, karena saya melihatnya juga minggu depan ya, itu ada The Fed kan yang tadi sudah saya sampaikan akan berpidato, akan memberikan penjelasannya ya pasca rilis suku bunga 25 basis point, dan dia melihat data ekonomi hari Jumat kemarin, data ekonomi Amerika yang menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup signifikan, dan ini bisa menjadikan PR karena ketakutan adanya inflasi bisa menguat kembali gitu loh dari angkanya 6,5% ya. Apakah akan terjadi kenaikan atau akan terjadi penurunan? Karena data inflasi ini juga akan rilis di minggu ini ya, minggu depan ya akan rilis, nantinya akan kita bahas juga. Dan posisinya akan menjadikan PR buat si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan atau kebijakan moneter, dan akan mempengaruhi pergerakan XAUUSD itu sendiri. Oke, ini posisinya. Sekarang coba kita lihat lagi. Saya mau tahu di time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam. Kalau dengan posisi, nanti kita lihat struktur dulu ya, struktur yang terbentuk. Apakah akan membentuk sebuah area seperti ini, atau membentuk sebuah broadening, ataupun membentuk sebuah rising wedge. Tentunya setelah pasca penurunan itu pasti akan membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau membentuk sebuah chart pattern ya. Oke, atau chart pattern continuation ya, tentunya itu juga sudah ada saya sampaikan di video short, silahkan ditonton. Menurut saya untuk hari Senin ya, pergerakan akan lebih membentuk sebuah konsolidasi ya, tapi saya berharap ya minimal mendekati 23,6%. Ada pattern terbentuk wilayah ini untuk saya bisa targetkan sell selanjutnya dan terjadi penurunan berlanjut. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa minggu depan. Semoga bermanfaat, dan tentunya saya akan sedikit membahas ya untuk news yang akan rilis minggu depan. Seperti apa yang akan mempengaruhi XAUUSD. Langsung aja kita lihat newsnya. Saya menggunakan forexfactory.com. Oke, check it out. Oke, untuk data ekonomi minggu depan kita bisa lihat ya, ternyata tanggal 6 dan tanggal 7 itu tidak ada news yang akan rilis. Langsung di tanggal 8 ya, hari Rabu pukul 12 malam ada Fed Chair Powell speak ya, di sini yang tentunya akan menyampaikan program ataupun rencana kedepannya ya dalam menaikkan suku bunga khususnya di bulan Maret. Dan di sini akan kita lihat apakah sikapnya dia lebih dovish ataupun hawkish yang akan mempengaruhi kuat indeks dolar dan akan berpengaruh kepada XAUUSD. Hal ini perlu kita pantau ya, pembicaraan daripada si Jeremy Powell ini sendiri, karena melihat data yang rilis hari Jumat kemarin yang menunjukkan potensi penguatan pada ekonomi Amerika dan indeks dolar itu sendiri. Dan berlanjut di tanggal 9 Februari ya, di sini tetap ada unemployment claim yang akan rilis pukul 20.30. Kemudian hari Jumat ada prelim UOM consumer sentiment. Ini juga akan mempengaruhi ya. Kalau kita lihat datanya ada penguatan dari 64,9% menjadi 65%. Ada terjadi penguatan, maka jika mana hasilnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi kenaikan. Oke,
Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk data minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan trading plan masing-masing. Dan saya selalu ingatkan, tonton videonya Zona Forex dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah semoga banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.